berjalan juga, Pak. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik, Pak. Mohon maaf ya bila mengganggu waktunya. Tidak apa-apa, Pak. Kebetulan saya sudah selesai mengajar. Begini, Bu, kalau Ibu tidak keberatan, jadi saya tuh berencana untuk melakukan supervisi ketika di kelas, Bu. Supervisi apa ya, Pak? Supervisi pembelajaran, Bu. Jadi rencananya saya tuh akan mensupervisi ketika Ibu sedang mengajar bersama anak-anak di kelas. Oh, begitu, Pak. Boleh sekali, Pak. Kebetulan saya butuh masukan dan motivasi dari rekan guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran saya. Nah, kira-kira kapan ya Ibu bersedia untuk disupervisinya? Besok untuk jam pelajaran pertama ada pelajaran PAI. Bagaimana kalau setelah istirahat, Pak? Boleh, Bu. Nanti saya mengikuti waktunya Ibu saja ya. Iya, Pak. Sebenarnya saya mempunyai masalah di kelas. Kegiatan pembelajaran murid-murid saya sepertinya kurang bersemangat, sering ngobrol dengan temannya, Pak. Terus untuk mengatasi masalah tersebut, apa yang akan Ibu lakukan, Bu? Saya akan menggunakan media PowerPoint dan menayangkan video agar minat belajar murid saya meningkat, dan saya juga akan menerapkan pembelajaran berbasis proyek, Pak, agar murid-murid saya tertarik dan bersemangat mengikuti pembelajaran. Wah, ide bagus itu, Bu. Jadi tentunya dengan melihat tayangan PowerPoint, kemudian menonton video, tentunya murid Ibu akan merasa senang. Iya, Pak, harapan saya juga seperti itu. Nah, Ibu kan sudah mempunyai rencana ya untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran. Tujuannya dari kegiatan pembelajaran Ibu yang akan laksanakan besok itu apa, Bu, kira-kiranya? Dengan mengamati gambar dan video, membaca teks, serta berdiskusi, siswa mampu menyajikan karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam di lingkungan. Dengan mengamati gambar dan video, siswa mampu menyajikan serta mengapresiasi karya seni mozaik dengan benar. Luar biasa sekali, Bu, tujuan pembelajarannya. Jadi kira-kira area pengembangan yang ingin Ibu capai itu seperti apa, Bu, ya? Pengembangan yang pertama yaitu memperdalam pengetahuan murid tentang karakteristik ruang dan manfaat sumber daya alam. Dan yang kedua, membuat karya seni mozaik berdasarkan karakteristik hewan di lingkungan sekitar, Pak. Oh, seperti itu, Bu, ya. Terus untuk mewujudkan tujuan Ibu tadi ya, tujuan pembelajaran dan area pengembangan yang ingin dicapai, sebagaimana yang sudah tadi Ibu sebutkan, kira-kira strategi apa yang akan Ibu siapkan untuk pelajaran besok? Saya akan menggunakan pendekatan saintifik, yaitu menggunakan mode pembelajaran berbasis proyek. Menampilkan gambar dan video hewan dan karakteristiknya di lingkungan sekitar, menggunakan bahan ajar berupa PowerPoint, alat peraga, dan LKPD, Pak. Oh, seperti itu, Bu, ya. Nah, tadi kan Ibu berbicara tentang pendekatan saintifik, Bu, ya. Kira-kira dalam pendekatan saintifik itu langkah apa saja yang murid lakukan ketika mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas? Pendekatan saintifik atau lebih kita kenal 5M, yaitu pertama mengamati, di mana mengamati itu bisa dengan membaca, mendengar, menyimak, melihat, dan yang lainnya. Kedua, menanya, yaitu membuat dan mengajukan pertanyaan. Ketiga, mencoba, yaitu melakukan eksplorasi dan mengumpulkan informasi. Keempat, menalar atau mengasosiasi, yaitu membahas hasil penemuannya dan menyusunnya dalam bentuk laporan sederhana. Dan yang kelima yaitu mengkomunikasikan, yaitu menyajikan atau melakukan presentasi hasil kegiatan siswa. Begitu, Pak. Oh iya, terima kasih. Satu lagi, Bu, ya. Tadi Ibu menyebutkan akan menggunakan strategi pembelajaran berbasis proyek, Bu, ya, atau project basic learning. Nah, langkah-langkah atau apa saja yang akan Ibu lakukan ketika menggunakan strategi pembelajaran tersebut, Bu? Dalam menerapkan pembelajaran berbasis proyek atau PJBL ada 6 fase, yaitu langkah-langkahnya yang harus dilakukan, diantaranya penentuan pertanyaan mendasar, mendesain perencanaan proyek, menyusun jadwal pembuatan proyek, memonitor keaktifan dan perkembangan proyek, menguji hasil, dan mengevaluasi pengalaman belajar.
Bagus sekali Ibu pemaparannya. Jadi ternyata Ibu sudah memunculkan berbagai ide ya dan gagasan untuk memecahkan permasalahan ketika pembelajaran di kelas Bu ya. Iya Pak, terima kasih. Awalnya saya juga bingung untuk mengatasi permasalahan tersebut dan merasa ragu-ragu untuk mencoba menerapkan strategi pembelajaran yang berbeda. Nah, itulah pentingnya kita berdiskusi, kemudian berkolaborasi dengan rekan Bu ya. Jadi dengan berdiskusi dan berkolaborasi, Ibu bisa memunculkan berbagai permasalahan ketika di kelas atau yang lainnya. Kemudian dan Ibu juga menemukan solusi untuk memecahkan permasalahan tersebut, Bu. Betul sekali Pak. Nah, setelah sharing dan berdiskusi dengan Bapak, saya menjadi lebih termotivasi dan bersemangat untuk mencoba hal-hal baru untuk diterapkan dalam kegiatan pembelajaran. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Barangkali ini dulu Bu ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan besok tidak ada halangan bisa melaksanakan supervisi ketika kegiatan pembelajaran. Iya Pak, sama-sama. Amin. Semoga kegiatan kita dilancarkan. Baik Ibu, terima kasih. Mari Bu ya, saya pamit dulu. Iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, yes. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa bertatap muka dalam kegiatan pembelajaran. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan ridho-Nya. Tak lupa sholawat dan salam tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ingat, jangan lupa kita harus tetap menjaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan, yaitu dengan melaksanakan 3M. Apa saja? Menjaga jarak agar
makan. Siapa lagi? Memberi minum. Mendapatkan tempat tinggal. Lihat tempat tidurnya. Terus apa lagi? Nah, itu tadi adalah hak dan kewajiban kita terhadap hewan yang kita pelihara ya. Nah, sekarang kita akan belajar masih di tema 3 yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 2 keberagaman hidup di sekitar kita. Pembelajaran 5 yaitu tentang karakteristik tempat hidup hewan dan kita akan membuat karya mozaik ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu dengan mengamati video, gambar, membaca teks, dan berdiskusi, siswa mampu menjelaskan karakteristik ruang dan pengamatan sumber daya alam di lingkungan sekitar mereka dengan benar. Nah, dengan mengamati video dan gambar, membaca teks, dan berdiskusi, siswa mampu menyajikan informasi tentang karakteristik ruang dan pengamatan sumber daya alam di lingkungan sekitar mereka dengan terperinci. Dan dengan gambar, siswa mampu menjelaskan cara membuat karya seni mozaik dengan baik. Dan siswa mampu mengapresiasi dan menyajikan karya seni mozaik. Ya, ini adalah tujuan pembelajaran kita untuk hari. Sebelum memulai pembelajarannya, mari kita melihat tayangan video tentang hewan yang ada di sekitar kita ya. Hewan di lingkungan kita berdasarkan tempat hidupnya. Ya, hewan apa? Hewan yang hidup di darat. Ya, apa saja hewan yang hidup di darat? Ayam, kambing, ikan emas, ikan cupang.
PD-nya? Bu, yang satu hewan yang di udara. Karakteristik apa? Ada banyak tadi hewan apa saja? Jadi karakteristik beda-beda kan? Ada yang ini, karakternya bukan serangga gitu. Ada hewan yang hidup di darat, di air, di darat itu. Oh, jadi kelompokan. Kelompoknya aja. Ya, di darat, di air kan kelompokannya. Karakteristik tempat hidup hewan. Tadi sudah kamu. Ayo, sudah semua? Baiklah, siapa yang mau menjawab nomor 1? Maju ke depan. Neng Salsa. Sini Neng, bacakan. Darat, di udara, di tanah, di air. Ya, siapa lagi? Nah, sini siapa lagi? Nomor 1. Yang maju. Nomor 1. Oh, ya, Abi. Di sini. Nomor 1. Yang keras bacanya. Tempat tinggal hewan di atas daratan. Di darat, air, udara, pohon. Sekarang untuk nomor 2. Siapa yang mau ke depan? Stop. Rafa, maju. Yang keras. Iya, terima kasih. Siapa lagi yang nomor 2? Tadi. Yang lain yang udah Neng lagi. Neng Nena kan pas tadi. Oh. Nomor 4 siapa? Oh, Neng. Evi. Apakah keadaan awan dan bentuk muka bumi berpengaruh terhadap kehidupan hewan di lautan? Lalu ada hewan yang hidup di air dan di darat. Hewan di air bisa berenang di air. Hewan di darat bisa mencari makan di darat. Iya, terima kasih Neng Evi. Siapa lagi yang mencoba untuk menjawab soal nomor 4? Ada lagi? Baiklah, anak-anak, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat gambar berikut. Nih, berdasarkan karakteristik tempat khusus. Iya, tempat khusus, ciri-ciri khusus hewan. Cicak, pernah lihat cicak tidak? Cicak di mana tempatnya? Di dinding, di tembok. Kenapa cicak bisa nempel di dinding? Karena apa? Kakinya lengket. Karena ada apa? Ada pelekatnya. Nah, cicak. Nah, kalau kamu pernah ngambil cicak merayap di dinding rumahmu? Nah, kenapa cicak tersebut bisa merayap di dinding? Bagaimana cicak
apa kelompok satu? Nama kelompok. Ya, perhatikan nama kelompoknya nama hewan. Ya, nama kelompoknya nama hewan. Ya. Nama hewannya apa boleh ya? Semua? Ya. Siapa yang sudah? Kelompok ini? Ya. Sekarang kelompok ini kelompok kucing. Kelompok kucing. Ayo bacakan di depan hasil diskusinya. Sini. Neng sini. Bacakan hasil diskusinya, boleh satu-satu boleh. Satu. Nama hewan kambing. Kita tetap hidup di darat. Ciri-ciri berbulu berwarna putih. Karakteristiknya. Kambing makan rumput. Iya, terus nomor 2. Ya, Coba. Dengerin yang lain aja. Dengerin. Warnanya kuning, ciri-cirinya. Berarti karakteristiknya? Karakteristiknya kucing memakan ikan. Nih. Kucing memakan tulang. Baiklah anak-anak, setelah tadi kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian, setelah perwakilan dari setiap kelompok untuk masuk jadi dalam tabel yang
Ibu akan membagikan bahan-bahannya. Ya, sebentar. Ini bahan-bahannya. Hasil karyanya, perwakilannya aja ya. Abang sama Dea, Neng Dea. Neng. Lihat, kelompok 1 membuat gambar apa? Burung. Bahan-bahannya apa aja yang dipakai? Jagung. Terus kacang hijau. Komposisi warnanya sesuai tidak? Bagus tidak? Bagus. Berarti ini udah bagus ya? Sesuai. Mirip tidak gambarnya dengan burung yang asli? Bagus. Ini di sini. Neng pegang. Ini kelompok 1, kelompok kucing membuat burung. Nah, terima kasih kelompok 1, kelompok kucing. Anak-anak, setelah tadi kita membuat karya mozaik, ya, sekarang kita akan mengerjakan evaluasi. Nah, apa yang telah kita pelajari hari ini? Dari awal kita belajar tentang karakteristik tempat hidup hewan. Hewan yang ada di mana saja? Terus di air,
Itu, anak-anak, pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Nah, untuk di rumah kalian berdiskusi dengan orang tua kalian tentang karakteristik hidup hewan yang ada di sekitar kalian. Ya, ya. Kalian bisa bersama orang tua kalian. Nah, sekarang sebelum pulang, mari kita bersama-sama berdoa agar kita selalu dalam lindungan Allah SWT dan ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Siapa yang memimpin doanya? Baiklah, mari silakan bimbing doanya. Sebelum pulang mari kita berdoa. Segala kekurangannya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Wami, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang juga Pak. Sepertinya sudah santai Bu ya, sudah istirahat. Boleh kita ngobrol sebentar Bu? Iya Pak, boleh dengan senang hati. Terima kasih Bu Ami ya, kemarin sudah mau supervisi. Jadi kegiatan pembelajaran Ibu sangat luar biasa sekali ya menurut saya, dan itu menginspirasi sekali buat saya Bu. Terima kasih juga Pak sudah menyempatkan waktu untuk membersamai saya di kelas bersama anak-anak. Nah, dari pengamatan saya kemarin Bu, ketika menyimak kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan ya, semuanya sudah berjalan dengan baik sesuai dengan RPP dari awal kemudian sampai akhir. Ibu juga sudah mengakomodir kebutuhan murid, kemudian mengelola kelas dengan menerapkan langkah-langkah model pembelajaran berbasis proyek Bu ya, atau PJBR. Kemudian ketika diskusi, saya juga melihat anak-anak sepertinya sudah aktif itu mengikuti pembelajaran dan kemudian mereka berkolaborasi dengan rekan-rekan kelompoknya dalam menyelesaikan proyek membuat karya seni mozaik ya Bu ya. Terima kasih apresiasinya Pak. Masih banyak kekurangan-kekurangan saya ketika menyampaikan pembelajaran yang harus dikembangkan ke depannya Pak. Nah, menurut Ibu pada kegiatan pembelajaran kemarin Bu ya, apakah ada hal yang menjadi hambatan atau kendala yang Ibu rasakan? Ada Pak. Ketika pembelajaran berlangsung, tentunya tidak sepenuhnya sesuai harapan yang dituangkan dalam RPP. Yang menjadi kendala saya adalah mengakomodir kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda dan sulitnya mengkondisikan murid ketika bekerja kelompok karena kurang puas dengan teman pasangan kelompoknya. Kemudian ketika mengerjakan proyek secara kelompok, terkadang hanya sebagian murid yang aktif bekerja, ada murid yang hanya menunggu hasilnya, dan pada saat mereka diminta presentasi masih ada yang kurang percaya diri ketika menyajikan hasil proyek di depan kelas Pak. Oh gitu Bu ya, jadi menurut saya juga itu hal yang wajar Bu ya. Nah, selain hambatan atau kendala yang Ibu rasakan, tentunya ada hal-hal lain yang Ibu rasakan. Kira-kira ketika pembelajaran kemarin perasaan Ibu bagaimana Bu? Saya merasa sangat senang saya dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan lancar meskipun tidak sepenuhnya puas. Dari beberapa kekurangan dan hambatan saya mungkin kedepannya menjadi catatan saya untuk melakukan kebaikan Pak. Nah, itu tadi kan ungkapan perasaan Ibu ya. Kalau dari respon murid Bu, kira-kira bagaimana perasaan mereka setelah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran berbasis proyek? Kalau menurut catatan saya selama pembelajaran, minat dan motivasi murid saya meningkat karena mereka dapat menyimak pembelajaran melalui tayangan PowerPoint dan juga
kasih sekali Bu ya. Ternyata ketika menggunakan strategi baru, kemudian media baru yang berbeda, membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna Bu ya. Dan menurut Ibu, hal positif apa yang sudah Ibu lakukan selama kegiatan pembelajaran? Bagaimana manfaatnya untuk perkembangan murid Bu? Hal positif yang saya lakukan nyatanya itu mengajarkan mereka untuk berkolaborasi dan bertukar pikiran bersama rekan kelompoknya dalam menyelesaikan tugas proyeknya, sehingga mereka menyadari bahwa dengan bekerja sama dapat menghasilkan karya yang luar biasa dan pekerjaan jadi lebih cepat selesai. Nah, hal lainnya yaitu dengan kegiatan belajar kelompok, murid-murid ditanamkan rasa tanggung jawab untuk dapat menyelesaikan karya proyeknya dengan tepat waktu. Kemudian, murid saya juga berlatih keberanian dan menghargai karya orang lain dengan cara mempresentasikan hasil karya di depan kelas serta saling memberi tanggapan, Pak. Wah, banyak sekali Bu ya hal-hal positif bagi kemajuan murid. Nah, dari pembelajaran yang tadi Ibu sudah utarakan yaitu pembelajaran berbasis proyek. Kemudian hambatan sudah, perasaan Ibu sudah, dan murid juga sudah. Sekarang tinggal tindak lanjut ke depannya dari pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin itu untuk kedepannya apa saja yang akan Ibu lakukan Bu? Hal yang akan saya lakukan biasanya itu menganalisis nilai murid dan proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan untuk bahan evaluasi dan perbaikan ke depannya. Selain itu juga saya akan memperbaiki rencana pembelajaran, menyiapkan bahan ajar, sumber belajar, dan perangkat pendukung lainnya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian menerapkan strategi dan pendekatan pembelajaran yang berbeda untuk meningkatkan minat dan motivasi belajar murid. Dan tentunya harapan saya akan membawa dampak positif pada peningkatan hasil belajar mereka, Pak. Semoga ya apa yang Ibu lakukan ke depannya lancar dan juga lebih baik lagi Bu ya. Nah, kegiatan kita dari awal hingga sekarang merupakan rangkaian kegiatan supervisi akademik Bu ya. Jadi dengan konsep coaching. Saya dalam hal ini sebagai coach, kemudian Ibu sebagai coaching. Menurut Ibu, apa yang dirasakan pada saat kita melakukan kegiatan coaching Bu? Yang saya rasakan sebagai coach ketika supervisi pada awalnya cukup ya Pak, karena merasa banyak kekurangan dan